Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih membagikan lagi ya bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Murni ya, berdasarkan pengalaman ya, pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, jangan patah semangat ya. Gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh ya. Banyak yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Oke teman-teman, untuk topik kali ini adalah apa ya? Topiknya membahas lagi ya seputaran masa atau fase pemulihan ya teman-teman ya. Karena di video kemarin yang saya bikin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya di fase pemulihan ini, karena memang di fase pemulihan ini yang saya alami adalah sama seperti teman-teman, itu kebingungan ya, kebingungan, benar-benar bingung ya. Kenapa jadi bingung? Karena kita itu sudah merasakan enak ya, nanti kita drop lagi, kita merasakan enak, kita drop lagi, kita merasakan enak lagi, drop lagi. Nah, kita itu masih bingung ya, kenapa hal itu bisa terjadi. Oke, langsung saja kita bahas ya, kita kupas di sini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Bisa saja orang lain itu berbeda ya, tapi akan saya sampaikan atau akan saya ceritakan pengalaman saya ya. Untuk fase pemulihan ya teman-teman, fase pemulihan ini adalah fase di mana menurut saya itu waktu itu saya itu bingung ya. Selain saya itu sebenarnya sudah seneng ya, karena saya sudah bisa melewati fase-fase sebelumnya ya, fase yang terpuruk ya, sudah bangkit ya, dan di fase pemulihan ini juga tidak kalah tidak kalah bingungnya ya teman-teman, tidak kalah pusingnya ya. Karena apa? Karena di sisi lain kita merasa senang atau saya itu merasa senang. Di sisi lain itu saya itu merasa jengkel ya. Karena apa teman-teman? Saya merasakan senang ya karena sensasi-sensasi itu mulai berkurang ya, mulai berkurang dan mulai berkurang ya. Badan juga sudah enak ya, kita sudah berani ke sana kemari itu sudah berani ya. Tapi tiba-tiba saja ada saja ya yang bikin kita itu drop ya. Jadi sehari atau 2 hari atau 3 hari kita membaik, terus drop lagi. Seminggu sudah enakan, drop lagi ya. Jadi seperti itu ya, seperti berulang-ulang seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman nggak usah bingung ya. Untuk teman-teman tetap konsisten, tetap semangat ya. Akan saya ceritakan pengalaman saya ya. Saya sudah amati pada diri saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi pada saat saya itu mengalami yang namanya fase pemulihan dan saya merasakan enak ya teman-teman. Di situ itu saya kadang lengah ya teman-teman, kadang lengah. Nah, tapi ini kan suatu pelajaran buat saya ya, karena kalau nggak seperti itu ya saya itu nggak bisa mengamati dari mana sebenarnya dropnya ini timbul lagi ya, sensasi ini timbul lagi ya. Dan setelah saya amati ya teman-teman ya, pertama adalah olahraga ya teman-teman ya. Saya rutin olahraga. Nah, olahraga itu bagus teman-teman, aktivitas itu bagus ya teman-teman. Tapi pada saat saya itu merasakan tubuh saya sudah mulai enak, badan saya itu enak ya, olahraganya saya itu nggak beraturan ya teman-teman, atau terlalu forsir. Jadinya apa teman-teman? Jadinya kecapean. Makanya setelah olahraga itu besok 2 atau 3 hari itu efeknya akan timbul ya, entah itu sensasi yang bermunculan, entah itu di badan itu lemes, badan itu nggak enak sama sekali ya teman-teman ya, pokoknya seperti meriang gitu. Itu yang terjadi pada diri saya ya teman-teman. Nah, dari situlah saya itu mengamati, saya coba amati lagi ya teman-teman, saya coba amati lagi. Saya coba, ini badan udah enak, saya olahraga lagi ya, dan dengan waktu yang agak lama ya seperti itu lagi teman-teman ya, seperti itu lagi ya. Jadi bisa saya simpulkan pada saat itu saya itu berarti belum boleh terlalu capek ya dalam aktivitas maupun dalam berolahraga, tapi saya tetap berolahraga ya. Saya sudah bisa jogging ya, saya nanti dulu lah joggingnya, cukup jalan-jalan santai aja dulu. Nah, itu saya lakukan teman-teman, saya lakukan itu secara bertahap ya, secara bertahap. Tidak semata-mata hari ini saya bisa 15 menit jalan kaki ya, terus besoknya langsung digeber 30 menit ya, atau 1 jam atau apa ya. Yang saya rasakan itu pastinya akan keluar sensasi ya teman-teman, karena badan kita itu capek, badan kita itu masih perlu penyesuaian ya. Karena kalau saya
forsir ya, saya forsir itu hampir dipastikan pasti sensasi itu keluar teman-teman ya. Saya nggak tahu ini kenapa bisa terjadi ya, tapi logikanya saja menurut saya itu memang badan kita masih perlu penyesuaian ya, walaupun secara secara apa yang kita rasakan ya, kita sudah merasa enak ya, tapi tetap badan itu tidak bisa dibohongi, harus penyesuaian ya. Nah setelah itu oke, sudah berjalan, nggak boleh capek dulu ya, saya itu olahraga juga ya seperlunya dalam arti ya saya harus olahraga, saya harus aktivitas. Nah itu saya lakukan ya teman-teman, saya lakukan. Nah setelah itu kondisinya membaik, tidak ada sensasi ya. Oh berarti bener nih, olahraga saya itu harus diatur ya. Kemudian sudah enak, kok timbul sensasi lagi. Nah ini dari mana teman-teman ya? Ternyata ya yang saya lakukan waktu itu ya, karena sudah merasakan enak ya, sudah merasakan kita itu seneng gitu ya, lengah lagi di masalah makanan teman-teman, di masalah makanan ya. Memang saya masih menjaga yang namanya 3P ya, pantangan saya masih menjaga, tapi sudah mulai agak nakal sedikit gitu ya. Nakalnya dalam arti saya gini, wah saya pingin itu somai gitu ya, atau saya pingin cilok gitu ya. Nah, disitulah teman-teman ya, saya tidak menyalahkan somainya, saya tidak menyalahkan ciloknya ya, semua namanya makanan itu enak ya teman-teman ya. Tapi menurut saya itu belum wayahnya waktu itu ya, maksudnya mungkin belum kuat ya dalam masa pemulihan itu ya. Dan setelah saya makan itu ya memang tidak langsung kerasa, tapi sehari setelahnya itu ya, itu kerasa teman-teman, kerasa, waduh, kok jadi begini ya. Nah itu saya juga waktu itu diimbangin lagi dengan ini teman-teman ya, dibarengin dengan makanan-makanan yang berminyak juga gitu ya, walaupun saya itu goreng sendiri ya, tapi hari itu banyak minyak lah, intinya masakannya itu banyak minyak. Biasanya kan itu saya sayur bening dan hari itu ya kebetulan aja ya saya jajan somai ya, sebenarnya saya cuma pingin nyicipin aja ya. Nah terus saya itu makan makanan yang berminyak gitu ya. Nah sehari kemudian timbullah sensasi teman-teman ya, sensasi, waduh ini kenapa. Saya waktu itu belum merasakan teman-teman, apakah ini benar karena efek makanan ini, wong saya itu sudah kuat kok, sudah enak gitu ya. Ternyata memang benar, karena apa, saya eksperimen pada diri saya sendiri, coba selagi saya nanti sudah enak saya akan coba lagi, beneran teman-teman itu timbul sensasi lagi ya. Makanya saya bilang sama teman-teman ya, selalu konsisten 3P. Saya sudah amati pada diri saya sendiri ya, walaupun saya jujur saja saya tetap menjaga pantangan ya, tapi sesekali itu saya itu pernah nakal untuk untuk ya membuktikan gitu ya. Pertama ingin membuktikan bahwa saya udah kuat atau belum ya. Ternyata memang belum. Nah, makanya saya itu terus konsisten gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, amatilah, karena di fase pemulihan ini itu teman-teman itu penting sekali mengamati dari mana itu timbulnya sensasi ya, dari mana itu timbulnya badan kita itu drop lagi. Karena teman-teman sendirilah yang akan tahu kemarin habis melakukan apa, habis berkegiatan apa, kemarin habis makan apa. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Itu nanti lama-lama teman-teman itu akan tahu, dan teman-teman akan lebih mengenal lagi ya, apa yang harus saya hindari dulu ya, atau harus saya kurangin dulu. Itu nanti teman-teman itu akan tahu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Setelah dua-duanya itu kita tahu itu bisa menjadi penyebab kita itu drop lagi ya. Saya ini lagi ya teman-teman ya, saya itu merasakan enakan lagi, terus drop lagi ya, padahal dua itu sudah terjaga ya teman-teman ya, sudah terjaga ya. Nah pada saat drop lagi itu saya pikir-pikir lagi, apa ya, kenapa ya, sampai benar-benar di fase ini memang benar-benar fase yang sangat membingungkan ya teman-teman, sangat pusing ya. Makanya selalu saya bilang itu harus penuh dengan ekstra kesabaran ya teman-teman ya. Dan waktu itu saya amati lagi ya, ternyata apa teman-teman, ternyata saya itu istirahatnya ya tidak teratur ya, atau saya itu tidurnya itu sudah tidak memenuhi standar tidur ya teman-teman ya. Yang tadinya saya itu minimal itu 8 jam ya, saya itu sudah 6 jam ya, kadang 5 jam setengah gitu ya teman-teman ya. Itu dikarenakan apa? Ya karena dikarenakan badan kita itu sudah merasa
enak gitu ya. Jadinya kalau mau tidur udah badan udah enak, nggak apa-apa, saya kuat kok melek sampai jam 11, saya kuat kok melek sampai jam setengah 12. Nah itu teman-teman ya, ternyata itu menjadikan apa namanya, efek lagi ya teman-teman ya, menjadikan sensasi itu muncul, menjadikan badan saya itu drop lagi ya. 2-3 hari ke depan itu saya itu drop teman-teman. Nah jadi benar-benar ya untuk teman-teman ini ya, amati teman-teman, amati, karena saya juga mengamati gitu. Tadinya saya juga bingung, saya dengar dari sumber ini, sumber ini, sumber ini, kelihatannya itu enak sekali teman-teman, kelihatannya itu enak sekali. Begini, 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 nanti begini, begini, begini. Ternyata ya kenyataannya tidak seperti itu teman-teman yang saya rasakan. Ini penuh dengan perjuangan ya teman-teman, penuh dengan perjuangan. Dan saya benar-benar mengamati pada diri saya sendiri. Nah akhirnya saya coba kembalikan ke pokoknya yang satu itu ya, yang apa namanya, yang kecapean ya, udah saya kondisikan lagi ya, untuk makanan juga kondisikan lagi ya, untuk apa namanya, pola tidurnya ya, untuk istirahat malamnya saya kondisikan lagi. Enak teman-teman ya, enak ya. Ya memang masih ada, namanya sensasi itu masih ada teman-teman ya, muncul sesekali 2 kali, menurut saya itu wajar lah, wajar ya teman-teman ya, sensasi yang wajar. Nah dropnya itu kan kadang menurut saya itu kan sensasinya terlalu banyak ya, jadi drop. Kalau yang 1-2 itu menurut saya itu masih wajar ya teman-teman ya, karena memang fase pemulihan ya. Nah setelah itu semua itu saya jalani, alhamdulillah itu enakan lagi ya teman-teman ya, enakan lagi. Tiba-tiba drop lagi. Waduh, ini kenapa lagi? Benar-benar menguji kesabaran kita teman-teman, benar-benar menguji kesabaran kita. Nah setelah drop lagi, saya kembali lagi, saya pakai apa namanya, metode yang seperti tadi gitu. Saya amati ini, kalau dari 3 macam tadi itu saya itu sudah benar, sudah baik ya, sudah bagus, ini kenapa lagi gitu saya bisa drop? Ternyata teman-teman itu dari pola pikir saya teman-teman ya. Kalau tadinya mungkin saya tidak berbenturan dengan masalah ya. Nah setelah sudah mulai membaik, saya itu dihadapkan dengan suatu masalah ya, suatu masalah yang membuat saya itu berpikir keras ya, berpikir ya, pokoknya intinya berpikir menguras energi lah, intinya kepikiran ya teman-teman, itu bisa menjadikan drop lagi ya teman-teman ya. Dan ini penting sekali untuk pola pikir, walaupun saya itu sudah jaga, saya sudah berusaha menjaga sebagus mungkin pola pikir saya ya teman-teman, karena saya selalu sampaikan 3P, saya itu sudah berusaha menjaga, tapi kan kadang masalah itu datang dengan sendiri, dan pikiran itu kadang timbul dengan sendiri ya teman-teman ya. Dan itu yang saya rasakan itu seperti itu, tapi saya langsung kembalikan lagi teman-teman. Wah ini karena pikiran saya nih, pikiran saya ngaco lagi ini, saya terlalu sepaneng, saya terlalu berpikiran yang enggak gitu ya, padahal saya udah tahu nggak boleh seperti itu ya teman-teman, tapi kan itu datang sendiri. Nah akhirnya saya kondisikan, oke lah, kalau dengan seperti ini coba saya bawa santai, bawa rileks gitu ya teman-teman ya, saya bawa rileks. Nah ternyata ya teman-teman ya, benar teman-teman ya, yang namanya kita itu harus rileks, kita itu harus santai, kita harus tenang, itu benar teman-teman ya, benar bisa mengurangi sensasi-sensasi ya, terus bisa mengembalikan keadaan kita itu menjadi seperti enak lagi gitu ya. Itu saya sudah membuktikan ya teman-teman. Memang agak susah, emang agak sulit ya teman-teman, tapi saya sudah membuktikan sendiri bahwa dengan ketenangan ya, dengan kita rileks, dengan apa ya, ada masalah gitu ya, kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan rileks gitu ya. Ya menurut saya ya tidak tidak, beban pikiran kita itu tidak berat ya teman-teman ya, kalau kita hadapi dengan santai, dengan rileks. Yang sebelumnya kalau saya menghadapi masalah itu kan selalu yang bres gitu, wah langsung selesai, harus selesai, ini jadi kepikiran nanti kalau nggak selesai. Nah kalau sekarang lebih ke begitu ada masalah, hadapi aja lah, hadapi saja, apapun yang terjadi hadapi gitu. Jadi santai, jadi tidak memakan ini ya teman-teman, terlalu banyak energi ya, jadi terlalu berat gitu ya. Ya udah apa adanya saja gitu, ya udah jalani saja gitu. Nah alhamdulillah ya teman-teman ya, setelah saya mengamati pada diri saya sendiri itu ya, terus kondisinya itu memang semakin membaik. Saya itu hal-hal yang tadi itu ya, itu saya
coba pokoknya saya selalu kondisikan ya, yang pokoknya yang baik-baik itu saya kondisikan ya, pokoknya yang positif-positif saya kondisikan lagi ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah itu semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik ya, sampai dengan ketika kita muncul satu atau dua sensasi itu kita sudah bisa mengendalikan atau kita sudah bisa menangani bagaimana caranya ya. Lalu kita itu sampai dengan yang tahapannya itu yang benar-benar itu sensasi itu mulai berkurang ya, mulai hilang gitu ya, tanpa kita sadari, mulai hilang. Nah, disitulah teman-teman ya, disitulah nanti teman-teman itu akan merasakan ya, dan teman-teman itu akan mempunyai banyak sekali ilmu ya, bagaimana teman-teman itu harus menghadapi di fase pemulihan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, tetap semangat teman-teman, tetap semangat, karena yang tahu kondisinya teman-teman adalah teman-teman sendiri ya. Kalau orang lain, apalagi orang yang belum terkena gangguan asam lambung GERD dan anxiety ya, kemungkinan itu jarang sekali ya yang bisa merasakan atau bisa mengerti tentang apa yang sedang kita hadapi ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman tetap semangat, saya doakan teman-teman itu semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin ya. Untuk sekarang cukup dulu ya teman-teman, nanti kita bahas lagi, boleh request mau bahas video apa ya teman-teman ya. Untuk sekarang saya akhiri dulu ya, semoga bermanfaat ya, semoga berguna buat teman-teman ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.